semuanya. Semangat pagi, Jos Gandos, Gaspol, bakar terus. Harvest Lois Generation, selamat berjumpa kembali di tahun yang baru ini, yaitu tahun percepatan. Puji Tuhan, kita semua boleh bersama-sama kembali bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara, generasi Lois, Oma, Opa, semuanya tetap semangat dan bisa bertemu kembali dalam ibadah perdana 2025 ini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru 2025, dan biarlah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tahun percepatan ini, supaya kita bisa senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Waktunya sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara, 2033, 8 tahun ke depan, ulang tahun gereja yang ke-2000. Mari sambut bersama-sama 8 tahun ke depan. Dan saat ini 2025, kita menyambut tahun percepatan, tahun akselerasi. Saya mengajak setiap generasi Lois, imam-imam semuanya, mari kita semakin maju, semakin semangat. Harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara, di tahun 2025 ada imam-imam, ada jemaat dari Harvest Lois Generation yang dikoordinatori oleh Ibu Tuti dan wakilnya Ibu Levi. Mari bisa mengambil bagian, bisa live streaming atau berdoa mengambil bagian. Jika memungkinkan bisa mengikuti live streaming di pagi hari jam 5:30 waktu Bali. Mari, supaya di tahun ini kita semua boleh melihat bagaimana percepatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan Allah kita. Bersyukur Oma, Opa, generasi Lois yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pagi hari ini hamba-Mu boleh berjumpa walaupun melalui live streaming saat ini, tanggal 12 Februari 2025, hari Rabu, melalui ibadah Harvest Lois Generation yang perdana di tahun 2025 ini. Terima kasih buat kesempatan ini, dan kami boleh diperkenankan mendengar firman-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, bahkan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu, ya Bapa, dan kami percaya Engkau yang mendengar doa kami, Engkau yang menerima, dan Engkau yang mengabulkan doa kami, dan kami melihat karya kemuliaan-Mu. Kami menolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami beri tangan Kau dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapilah hamba-Mu ini. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kiranya tangan Tuhan menjamah menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan juga mereka yang tidak bisa hadir karena halangan atau karena keadaan, biarlah kasih karunia-Mu bekerja di dalam setiap imam-imam-Mu ini. Saat ini kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan
Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita akan buka dalam Kejadian 19. Saya akan membacakan di tema khotbah pagi hari ini adalah tahun percepatan. Kita baca ayat 12 sampai dengan nanti 29. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saya membaca di dalam Alkitab LAI yang TB2. Silakan imam-imam semua bisa membaca di Alkitab. Ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini? Menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan atau siapapun yang engkau punyai di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, "Cepat bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini." Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan, supaya engkau tidak dilenyapkan." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah demikian, tuanku. Sungguh hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat selamatkan dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota itu, serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Pagi-pagi benar Abram pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ketika memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan,
Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu, ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikannya. Katakan amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah tahun percepatan. Bapak Ibu Saudara, para generasi Lois, Tuhan meneguhkan bahwa tahun ini adalah akselerasi atau percepatan. Sebagaimana saya berpatokan sejak 2023, mengalir dari Taman Eden itu adalah sungai. Ada 4 sungai, yaitu sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Nah, tahun 2023 itu adalah sungai Pison. Pison itu tahun peningkatan. Arti Pison itu peningkatan. Taman Eden itu adalah hadirat Allah, ya. Dari hadirat Allah mengalir. Aliran sungai itu urapan. Jadi saya berkeyakinan ada 4 aliran sungai di Taman Eden itu terjadi dalam hidup kita. 2023 Pison itu meningkat. Dan kita melihat bagaimana tahun peningkatan terjadi di dalam persekutuan kita, di dalam NCC Internasional. Dan kemudian Gihon itu adalah terobosan, breakthrough. 2024 tahun lalu saya mencanangkan tahun terobosan, dan benar-benar terjadi terobosan yang luar biasa, yaitu bagaimana Tuhan membawa kita bisa mengalami terobosan rohani. Bahkan kita bisa melakukan sesuatu hal yang jarang gereja lakukan. Dan terobosan itu adalah ketika seluruh imam-imam yang saya gembalakan di Kota Malang khususnya, tiap pagi dari anak-anak sampai dewasa, orang tua, mengikut doa pagi live streaming. Dan itu wajib. Sampai hari ini 100% yang mengikuti, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Lois yang dipimpin oleh Ibu Tuti ini bukan sekedar hanya persekutuan lansia biasa. Jujur, jika saya tidak melihat goal bisa bersama-sama untuk berdiri sebagai imam, saya agak kurang sreg. Walaupun saya percaya Bapak Ibu Saudara dari berbagai gereja, tapi jika bisa, mari bersama-sama doa pagi bersama-sama. Karena kegerakan lansia ini, Harvest Lois Generation ini, saya berharap yang dipimpin oleh Bu Tuti ini memang berbeda. Bukan sekedar saudara adalah lansia-lansia yang maaf ya, berkeliling. Karena di kota-kota itu para lansia keliling. Dan ada banyak gereja-gereja yang memang memiliki ibadah lansia, namun ketemunya ya yang sama, lansia yang sama. Dan saya berharap generasi Lois ini khusus. Harapan saya Ibu Tuti bisa mengumpulkan lansia-lansia yang mau bernaung bersama-sama di dalam kegerakan NCC Internasional. Mungkin menemukan hanya 12 tidak apa-apa. Tidak perlu jumlah banyak, dan kita bisa mengadakan persekutuan yang sifatnya adalah ber-12 itu tidak apa-apa. Jadi saya harap tahun 2025 ini ada perubahan. Jadi maaf sekali lagi, bukan seperti lansia-lansia pada umumnya. Rata-rata di kota-kota juga di Malang, lansia yang berkumpul dari gereja A, B, C sama. Sepertinya para lansia ini keliling, sehingga tidak ada satu goal yang tepat. Nah, saya berharap tahun 2025 ini Ibu Tuti bersama Ibu Levi dan tim NCC Internasional, imam-imam, coba mulai mengumpulkan lansia yang mau
bersama-sama bergerak di NCC Internasional sebagai imam. Doakan untuk bulan April saya akan ke Madiun untuk mempersiapkan para imam, bekerja sama dengan pendoa syafaat di sana. Kita juga mempersiapkan yang namanya Celebrate Jesus City. Di belakang saya ini ada logo, ada satu nama kegerakan yang akan kami lakukan dan sudah bergerak di Kota Malang, yaitu Pemulihan Pondok Daud, bekerja sama dengan semua pendoa, pemuji di Kota Malang, dan kami menamakan Celebrate Jesus City. Dan ini nanti kami akan ke Bali juga. Jadi terobosan terjadi tahun lalu. Semua imam-imam yang saya gembalakan khususnya di Kota Malang 100% ikut doa pagi. Maka doa pagi kami rata-rata 200 sampai 300 orang rata-rata yang mengikuti, paling enggak ya 200 berapa begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 ini sungai yang ketiga, yaitu Sungai Tigris, adalah tahun yang namanya akselerasi atau percepatan. Nah, inilah yang Tuhan teguhkan sehingga percepatan terjadi. Saya berdoa, Bapak, apa maksud percepatan ini? Percepatan ini bukan bicara tentang materi kita, saudara. Yang pasti percepatannya adalah secara rohani, pertobatan jiwa-jiwa semakin cepat, kedatangan Tuhan Yesus dan semakin cepat. Dan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun 2024 kita sudah diberi PR, yaitu mengadakan Celebrate Jesus City di Kedung Kandang, satu tempat di Kota Malang yang notabene sangat sulit dipakai untuk kita memuji Tuhan. Satu-satunya kita yang bisa memakai tempat itu. Dan yang luar biasa, di Kedung Kandang itu kita memakai acara Natal, ibadah Natal, dibantu oleh saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Mereka memasang tenda, mereka memasang banner, dan keamanan di sana sangat baik. Dan justru mereka meminta kapan kedua kali ketika acara di Kedung Kandang Celebrate Jesus City Natal bersama. Saya duduk dengan pendeta di salah satu gereja yang ada di daerah Kedung Kandang, dan pendeta ini mengatakan, Bapak, baru kali inilah lapangan ini bisa dipakai. Kami tidak bisa memakainya karena tidak disetujui lingkungan. Tapi Tuhan membuka jalan melalui worship on the street yang kami lakukan di Kota Malang, di Kayu Tangan Yamaha Center. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda dan dia adalah mantan ketua Karang Taruna, tiba-tiba mendekati saya dan bertanya kepada saya, Pastor, apakah Pastor mau memberkati Kedung Kandang? Siap. Dan akhirnya Tuhan melakukan percepatan. Dan saya tahu sekarang, berbicara tahun percepatan ini berbicara bagaimana Tuhan menuntun kita supaya kita bergerak untuk pemulihan Pondok Daud, untuk keselamatan jiwa-jiwa dari generasi-generasi. Ketika saya mengerti ini, Bapak Ibu Saudara, saya langsung merapatkan barisan. Kami langsung bergerak. Tanggal 10 kemarin, saya rapat dengan para WL Kota Malang. Kita bicara sama-sama. Beberapa waktu yang lalu, saya rapat tanggal 5 Februari, saya rapat dengan jaringan doa pemuda mahasiswa. Dan tanggal 24 rencananya kita akan Celebrate Jesus City di kampus. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada percepatan Tuhan. Ini artinya Tuhan segera datang. Tuhan mau cepat. Oleh karena itu mari kita sambut tahun ini dengan serius.
Bapak Ibu Saudara, saya berharap ada perubahan. Saya berharap Lois Bali berubah. Bukan sekedar hanya mengadakan ibadah lansia yang pada umumnya, tetapi saya ingin melalui pertemuan perdana ini, saya mohon Ibu Tuti untuk mulai selektif. Mereka yang benar-benar mau bersama-sama berdiri sebagai pendoa syafaat dan mau bergerak, walaupun belum tentu live streaming, tetapi mau berdiri dan mau di bawah naungan NCC Internasional dan mau bergerak bersama-sama. Di Surabaya kami punya generasi Lois. Mereka datang ke Malang ketika acara Worship on the Street. Doakan nanti kalau Tuhan izinkan bulan Juni saya akan ke Bali untuk kita buat Worship on the Street di Bali, dan saya sudah mencoba mengkontak orang-orang yang Tuhan teguhkan supaya kita bisa memakai Worship on the Street ini di Bali. Dan saya sudah bertemu dengan seorang yang pemilik hotel dan setuju untuk mengadakan di depan hotelnya, yaitu live worship Celebrate Jesus City ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tahun percepatan ini luar biasa. Maka itu saya berharap ada terobosan terjadi di dalam ibadah Lois ini. Nah, saya akan menyampaikan pada pada pagi hari ini, supaya kita mengerti apa tahun percepatan. Firman Tuhan yang kita baca adalah peristiwa Lot, Sodom, Gomora. Ketika saya berdoa, Tuhan, tahun percepatan itu apa? Tuhan tunjukkan tentang Sodom Gomora ini, di mana ketika Tuhan mendengar ada jeritan ya, dari kota ini, bagaimana bejatnya kota ini. Jeritan itu naik ke hadirat Tuhan. Maka Tuhan tahu menyelamatkan orang benarnya, orang salehnya. Dan di situ ada Lot dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti hati Tuhan. Tuhan itu peduli atas keluarga. Sehingga malaikat Tuhan berkata kepada Lot, bawalah istri anakmu, bahkan calon menantu juga, supaya mereka diselamatkan. Tahun percepatan ini, perhatikan oma opa, Tuhan peduli atas keluarga Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau Tuhan peduli akan keluarga, akan anak, menantu, cucu, bahkan cicit, maka kita juga harus peduli akan keluarga kita. Apa yang kita lakukan? Perhatikan peristiwa Sodom Gomora ini. Tuhan tidak mau kita berlambat-lambat, karena waktunya akan tiba. Kiamat akan segera terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus segera terjadi. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Tahun percepatan, yang pertama harus ada orang-orang yang menjerit bagi keluarganya, berdiri sebagai imam. Mari oma opa, saatnya berdiri sebagai imam. Mari serius. Janganlah oma opa mengikuti hanya ya ibadah lansia yang berputar-putar dari gereja satu yang lain. Ya sama, orangnya sama. Tapi mulailah merampat lebih serius. Datang kepada Ibu Tuti untuk bersama-sama berdiri sebagai imam melalui wadah NCC Internasional ini, supaya kita mengajak para lansia generasi Lois ini peduli atas keluarganya. Sebab jika tidak ada orang yang berdoa buat keluarganya, maka keselamatan tidak terjadi. Kenapa Tuhan mengutus malaikatnya dan memberitahukan Lot? Karena ada doa dari orang benar. Lot
Bapak Ibu Saudara. Dia sengsara, tinggal di tengah penduduk kota yang jahat, yang najis, yang keji. Karena mereka melakukan LGBT, karena mereka melakukan dosa seksual yang luar biasa. Dan kita tahu sekarang bagaimana LGBT sudah dilegalkan, pernikahan sejenis di 3 negara yang jelas-jelas melegalkan, yaitu Thailand, Taiwan, dan Nepal. Dan juga yang belum kelihatan tapi sudah melegalkan, Filipina. Juga di Australia ada, Amerika ada. Maaf, kita lihat Bali bagaimana. Jika tidak ada seorang yang berdiri di tahun percepatan ini, maka keselamatan tidak terjadi. Maka itu mari Oma, Opa, generasi Lois, mari bersama Bu Tuti. Jangan cuman ibadah lansia, tapi mari kita bangun menjadi pasukan doa. Saya mau bertanya sekarang dengan jujur, siapa yang hadir pagi hari ini? Para Lois, Oma, Opa, di tahun 2025 ini mau berdiri sebagai pasukan doa bagi keluarganya. Angkat tangan. Yes, haleluya. Yes, angkat tangan. Siapa yang serius? Saya berharap Ibu Tuti mulai mencatat nama yang angkat tangan ini dan ajak mereka jadi pasukan, dan mereka masuk dalam keanggotaan NCC Internasional, dan namanya nanti serahkan kepada saya. Oke, yes, terima kasih yang angkat tangan. Coba tolong dicatat, jangan diturunkan tangannya dulu. Siapa? Oke, catat. Yes, terima kasih. Tahun percepatan turun atas saudara. Bagi saudara yang tidak angkat tangan, berdoa. Jangan ketinggalan. Karena Tuhan peduli atas anak, menantu, bahkan cucu dan cicit. Karena Tuhan bertanya kepada Lot melalui malaikatnya, kumpulkan keluargamu, cepat kota ini akan dibinasakan. Juga calon menantu, padahal calon menantu. Oke, sudah dicatat, puji Tuhan. Dan tolong berikan saya nama-nama itu, nanti Bu Tuti WA ke saya. Nama-namanya kalau perlu difoto supaya saya tahu, dan nanti saya doakan. Inilah pasukan Lois Bali ya, yang benar-benar komitmen. Terima kasih, terima kasih. Saya percaya tahun percepatan terjadi atas Oma, Opa, dan saudara semuanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa dan Allah Bapa di surga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, Tuhan mencari orang yang berdoa, berdiri, karena Tuhan peduli akan keluarga kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi ketika malaikat Tuhan datang kepada keluarga Lot, dan mereka disuruh bergerak, ayo keluar. Dan mereka berlambat-lambat. Akhirnya ditarik oleh malaikat itu dan dibawa berlari. Itulah tahun kecepatan, tahun percepatan. Jadi yang pertama, tahun percepatan ini, mari berdiri sebagai pasukan doa. Yang kedua, jangan berlambat-lambat. Mari sekarang gerak cepat. Ayo Oma, Opa, imam-imam, jangan berlambat-lambat, jangan menunda. Oh nanti aja ibadah, oh nanti aja berdoa, jangan menunda. Karena waktunya singkat. Mari ajak keluargamu beribadah. Mari rajin. Jangan berlambat-lambat. Karena orang-orang yang menunda-nunda, mereka akan kaget nanti. Ketika hari Tuhan datang, mereka akan menyesal. Jangan saudara berkata, nanti ajalah doanya, nanti ajalah persekutuan, nanti ajalah ibadah, nanti aja. Jangan.
Tuhan mencari orang yang gerak cepat. Mari responi setiap kegerakan Tuhan. Mari responi setiap apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Tuhan akan mendorong kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita berlambat-lambat. Jangan malas. Sebab Tuhan tidak suka dengan orang malas. Tuhan suka dengan orang rajin. Karena bagi Tuhan orang malas itu jahat. Jahat karena apa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara ingin menasihati orang, lakukan dengan segera. Kalau saudara ingin menolong orang, lakukan dengan segera. Tuhan senang dengan orang rajin. Orang yang rajin itu kata Tuhan adalah orang yang baik. Tahun 2025 jangan malas ibadah. Jangan malas melayani. Jangan malas menolong. Jangan malas memberi. Jangan malas melakukan kehendak Tuhan. Tetapi harus kita semakin bergairah, semakin rajin. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat membawa Lot dan istrinya, Lot melihat bahwa tempat yang akan dituju oleh malaikat itu di satu bukit yang tinggi, rasanya kejauhan. Sehingga Lot berkata, jangan jauh-jauh, kita cari yang dekat ini, nanti kami tidak sampai ke sana. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Lot ini jadi catatan kita. Jadi yang ketiga, berjalan dalam kairos Tuhan. Yang pertama tadi, berdiri sebagai pasukan doa. Yang kedua, jangan berlambat-lambat. Yang ketiga, bergerak dengan kairos Tuhan. Kairos Tuhan itu waktu Tuhan. Lot tidak percaya dengan waktu Tuhan. Lot tidak percaya dengan rancangan Tuhan, timingnya Tuhan. Lot melihat tempat yang dekat. Karena Lot merasa bahwa itu jauh. Lot tidak sadar bahwa yang membawa itu malaikat. Malaikat itu bisa membawa dengan cepat sekali. Tapi Lot ini memikirkan rencananya sendiri, bukan rencananya Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Istrinya jadi korban. Andai kata Lot bisa ikut kepada malaikat sampai ke gunung yang tinggi, jauh dari wilayah Sodom Gomora, istrinya tidak menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Lot justru memilih tempat yang bukan dituju Tuhan. Tuhan melakukan apa? Oke, terserah kamu. Saudara dengar, di tahun percepatan ini, belajarlah kita bergerak dengan waktu Tuhan. Belajarlah bergerak dengan rencananya. Belajarlah rendah hati dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang kita mau. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kecepatan itu dari Tuhan. Lot tidak percaya. Lot memilih tempat yang dekat. Sehingga yang terjadi istrinya menoleh ke belakang. Jadi di tahun percepatan ini mari belajar bergerak dengan kairos Tuhan. Sebab Tuhan lebih cepat. Jangan kita mereka-reka rencana kita sendiri, tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya segala cara. Cara Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Ikuti cara Tuhan. Jangan caramu sendiri. Mari berubah. Supaya keluarga kita diselamatkan. Supaya kota kita diselamatkan. Bangsa kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Bergerak dengan waktu Tuhan. Bergerak dengan kairos Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara perlu memiliki seorang pemimpin. Perlu memiliki seorang gembala. Supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Mungkin kita punya ide, mungkin kita punya rencana, tapi mari taruh ide kita, taruh rencana kita kepada rencananya Tuhan. Mungkin sepertinya jauh
Tapi kalau itu Tuhan mau, percepatan Tuhan beri. Sebagaimana Lot, akhirnya dia tiba di satu tempat yang lebih dekat dengan Sodom, dan namanya tempat itu adalah sebentar, saya lihat tadi namanya adalah Soar, artinya matahari terbit. Dan itu yang membuat kegagalan dari keluarga Lot. Karena dari dulu Lot itu cari enaknya, saudara. Ketika pamannya Abraham berkata, pilihlah tempat, dia memilih tempat yang subur, yang enak. Harusnya kan pamannya Abraham disuruh milih dulu toh. Kelemahan Lot adalah suka mencari tempat yang enak untuk dirinya sendiri. Lot ini punya mental serakah. Lot ini punya mental tamak. Lot ini punya mental selalu untuk keuntungan dirinya sendiri. Maka yang terjadi korban istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Oma Opa semuanya, di tahun 2025, tahun percepatan. Yang pertama tadi, siapkan dirimu menjadi pasukan doa, karena engkau peduli akan keluargamu dan Tuhan peduli akan keluargamu. Yang kedua, jangan pernah berlambat-lambat, rajinlah sekarang. Ya, lakukan segera, jangan ditunda. Yang ketiga, ikuti kairos Tuhan. Taruh rencanamu pada rencananya. Percayalah kepada apa yang Tuhan tunjukkan. Meskipun jauh, meskipun sepertinya lambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia punya segala cara, dan percayalah kepadanya. Dan yang terakhir, jangan menoleh ke belakang. 2025 ini jangan menoleh ke belakang. Saudara, istri Lot menoleh ke belakang. Apa arti menoleh ke belakang? Yang pertama, arti menoleh ke belakang, cinta dunia. Istri Lot itu menoleh ke belakang bukan melihat adanya belerang yang turun, kemusnahan atas Sodom Gomora, bukan. Tapi dia sayang dengan kota itu. Jadi istri Lot ini sesungguhnya dia keduniawian banget, sehingga dia sayang. Ketika dia noleh ke belakang, dia merasa sayang. Disitulah dia jadi tiang garam. Jadi menoleh ke belakang, yang pertama artinya jangan cinta dunia. Mari 2025 jangan cinta dunia. Kita ini hanya mengasihi Tuhan Yesus. Kita ini hanya mengasihi Allah Bapa. Kita ini hanya mengasihi Roh Kudus di dalam kita. Kita ini hanya menyembah Tuhan Allah kita. Kita tidak menyembah dunia. Kita tidak menyembah Mammon. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Mari Oma Opa 2025 tahun percepatan, jangan menoleh ke belakang, jangan cinta dunia, jangan cinta uang, jangan cinta berkat. Sehingga kita membiarkan anak keturunan kita hanya bisnis. Dan kita diam saja, dan supaya kita minta angpaonya, mungkin kita minta berkatnya, jangan. Tapi mari cinta Tuhan. Menoleh ke belakang, yang pertama cinta dunia. Yang kedua, menoleh ke belakang adalah hidup dengan bayangan masa lalu. Mari tinggalkan masa lalu. Masa lalu ini bisa ketenaran, jabatan, kemegahan, bisa kesuksesan. Kita bangga-banggain masa lalu. Tidak perlu. Yang Tuhan lihat masa sekarang ini. Ada banyak orang membanggakan masa lalu. Dulu saya begini, dulu saya begitu. Jangan. Masa lalu artinya kepahitan, kemarahan,
kekecewaan, tidak dapat mengampuni. Itu masa lalu. Masa lalu bisa trauma, bisa mengalami pelecehan seksual, bisa mengalami penghinaan, bisa mengalami pembulian, sesuatu yang menyakitkan, dan kita tidak bisa move on, kita tidak bisa meninggalkan itu. Maka yang terjadi, kita akan menjadi tiang garam. Arti tiang garam itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kita ini hanya monumen. Garam itu enak, saudara, sedikit bisa membuat sedap. Tapi kalau tiang garam tidak berguna, kita menjadi orang Kristen tapi kita tidak berdampak. Kita hanya menjadi lambang saja. Oh, ibu ini Kristen, bapak ini Kristen, tapi kita tidak punya dampak apa-apa. Karena kita menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Keberhasilan kita itu di belakang, tinggalkan. Kita bergerak senantiasa pada hari ini. Tuhan selalu memberikan yang baru. Dalam surat Ratapan, dalam surat Ratapan 3 berkata bahwa berkat Tuhan itu selalu baru, kasih setianya selalu baru, rahmatnya selalu baru. Tuhan ingin kita berjalan pada jalan yang baru, sebab Tuhan itu selalu memberikan yang baru. Bukankah kita adalah ciptaan baru, selalu baru? Dan itu yang membuat kita mengalami percepatan. Saya berdoa di tahun 2025 ini, mari sekali lagi saya menghimbau, khususnya Ibu Tuti sebagai ketua dari Harvest Lois Generation, mari berubah. Saya berharap mulai dikumpulkan, yang angkat tangan tadi dicatat, nanti difoto serahkan saya, nanti saya akan doakan mereka, dan inilah pasukan. Dan nanti kita akan mungkin bisa rapat Zoom bersama saya, dan kita bisa melakukan ini ya untuk mempersiapkan 2025 dan orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan kita berharap Harvest Lois Generation menghasilkan pasukan. Saya berharap semua bisa ikut menjadi pasukan, nanti dilatih. Kalau memang perlu ya akan saya latih sendiri juga bisa. Dan saya berharap berubah, supaya kita mengalami percepatan. Andai kata yang angkat tangan tadi hanya 10, tidak apa-apa. Kita buat persekutuan Harvest Lois Generation 10 orang, tapi sungguh-sungguh. Bisa kumpul di rumahnya Bu Tuti, tapi mereka adalah pasukan. Dan nanti kita bisa bikin acara yang lebih besar melalui 10 orang ini, supaya mengajak para generasi Lois ini bangkit. Munculnya pasukan doa Lois, dan akan menghasilkan pasukan doa Yunike dan juga pasukan doa Timotius. God bless you all. Tetap semangat, puji Tuhan. Biarlah pertemuan ibadah perdana ini menghasilkan sesuatu yang baru dan percepatan terjadi. Dan nanti siapkan diri untuk Celebrate Jesus City, datang ke Pulau Bali, bekerja sama dengan pendoa-pendoa syafaat di Pulau Bali, dan kita akan worship on the street. Terima kasih buat semua imam-imam yang ada di Pulau Bali, imam NCC Internasional yang mendukung ibadah ini. Terima kasih Ibu Tuti, terima kasih Ibu Levi, terima kasih juga untuk Ibu Nini Bong, dan juga mungkin tidak bisa hadir itu Ibu Rin karena harus izin suami dan tempatnya jauh Tabanan. Dan juga untuk yang membantu Pak Budi juga terima kasih, mau terus membantu untuk ibadah. Dan teman-teman di pujian penyembahan, para pemusik juga
media, dan terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Pri, yang selalu menyediakan tempat untuk bisa beribadah Harvest Lois Generation. Dan saya berharap apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa dikerjakan oleh Ibu Tuti bersama tim imam-imam yang ada di Pulau Bali. Terima kasih Pak Wawan juga sebagai wakil koordinator NCC Internasional di Pulau Bali. Dan ke depan ini kita akan bekerja sama dengan tim pendoa syafaat dari kegerakan yang lain, juga jaringan doa wanita, semuanya. Terima kasih banyak. Saat ini buka kedua tanganmu, para imam-imam semuanya, generasi Lois. Terimalah berkat dari Tuhan Allah yang Esa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia, memberikan damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Tuhan yang Allah yang Esa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Imam-imam yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat ya. Sampai berjumpa kembali bulan depan. God bless you all.